Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini, Rabu 9 September 2020, kembali kita bersekutu dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya. Dan pagi hari ini, saya rindu berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terambil dari Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai 22. Kejadian 28 ayat yang ke-10 sampai ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan didirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini terjadi setelah Yakub menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat kesulungan, sehingga kakaknya menjadi marah dan berniat untuk membunuh Yakub. Itu sebabnya ibunya menyuruh Yakub untuk pergi ke pamannya Laban. Dan pada perjalanannya, saat itu sudah malam, sehingga Yakub beristirahat di Betel. Satu hal yang luar biasa saat itu, saat Yakub sendirian, merasa putus asa, terancam nyawanya akan dibunuh. Dalam mimpi dia melihat Tuhan, dan Tuhan kembali berjanji kepada Yakub, sama dengan yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Ishak. Tuhan berjanji untuk menyertai Yakub dalam sepanjang perjalanannya. Jangan pernah Yakub meragukan bahwa Allah menyertai dia.
Itu yang Yakub alami. Yakub mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Yakub merasakan kehadiran Allah di tempat itu, sehingga Yakub merasa kuat. Yakub mempunyai kekuatan yang baru, sehingga dia mampu melanjutkan perjalanannya. Dan janji Allah diingat oleh Yakub bahwa sebelum dia berangkat, ayahnya dalam Kejadian pasal 28 ayat yang ketiga dan keempat juga memberkati dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Ia akan memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Bapak, Ibu, Saudara, pertemuan Yakub dengan Allah, walaupun hanya di dalam mimpi, itu menguatkan Yakub bahwa dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan saat nyawanya terancam, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan akan selalu hadir, dan Tuhan akan selalu menyertai setiap langkah-langkah Yakub. Dan janji ini menguatkan Yakub, karena Yakub melihat sendiri. Kalau sebelumnya Yakub hanya mendengar janji-janji Allah dari cerita ayahnya atau kakeknya, tetapi momen ini mengubahkan Yakub, karena Yakub bertemu dengan Allah. Yakub mempunyai pengalaman pribadi dengan kehadiran Allah. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Saat kita mampu merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuatkan. Sama dengan Yakub, dia memiliki kekuatan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau dalam kita beribadah, kita mendengar janji-janji Tuhan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat kita mengikuti mimbar gemar, kita mendapat janji Tuhan melalui hamba-hambanya yang menyampaikan berkat dalam gemar ini. Tetapi satu hal yang lebih penting adalah saat kita sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat kita sendiri merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati dan kehidupan kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita yang mungkin banyak pergumulan, banyak beban berat. Saat kita merasakan kehadiran Tuhan, kita akan mempunyai kekuatan untuk kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai langkah-langkah kita, bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua yang saya dapatkan melalui berkat firman Tuhan pagi hari ini adalah, mari kita responi kehadiran Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Kita responi seperti Yakub, dia mendirikan tugu peringatan di Betel. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saat kita merasakan kehadiran Tuhan, mari dirikan tugu peringatan itu. Mungkin itu momen ulang tahun kita, mungkin itu momen saat dimana kehidupan kita, anak-anak kita boleh mengalami berkat Tuhan. Dirikan tugu peringatan, sehingga waktu itu terulang kembali, kita akan mengingat bagaimana pengalaman kita
kita merasakan kehadiran, kita merasakan pertolongan Tuhan. Atau mungkin momen di mana orang-orang yang terkasih, orang-orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan, tetapi kita tetap mampu melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam duka kita? Kita boleh dikuatkan dan kita mampu menguatkan orang lain. Mari kita dirikan tugu peringatan. Kita catat dalam agenda kita. Mungkin tanggal ini kita melihat pertolongan Tuhan, sehingga waktu tanggal itu datang lagi, kita bisa melihat, kita mengingat kembali, dan kita menceritakan kepada generasi kita, anak-anak kita, penerus kita. Kita boleh bersaksi, kita ingat Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, dan Tuhan menguatkan kita. Responi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita juga mampu berkomitmen, berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan tetap setia, kita tetap akan menjadikan Tuhan adalah Allah dalam kehidupan kita. Seperti Yakub dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-22, kembali kita akan membacanya kembali. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Bapakku. Garis bawahi, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dan segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, Yakub berjanji, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Allah. Mari alami perjumpaan pribadi dengan Allah yang mampu menguatkan kita, dan responi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Ingat selalu Tuhan menyertai kita, dan mari terus berkomitmen menjadikan Tuhan sebagai Allah kita dalam kehidupan kita saat ini dan selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh mendapat kekuatan sehingga kami mampu melalui kehidupan kami yang berat. Karena Engkau Tuhan sudah berjanji bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, Engkau selalu memberkati setiap langkah kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama pagi hari ini menikmati berkat melalui mimbar Gemar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas dan ingat selalu Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, hari ini, esok, dan selama-lamanya.